Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanana Mirakusuma dari kelas D3B akan menjelaskan tentang Sarcoptes scarbii. Pada studi kasus secara epidemiologi, penyakit skabies atau disebut juga sebagai kudis di seluruh dunia tercatat sebanyak 300 juta kasus setiap tahunnya. Bencana alam, perang, dan kemiskinan menyebabkan tingginya angka kepadatan penduduk di suatu daerah dapat meningkat jumlah transmisi. Secara umum, skabies lebih sering ditemukan di negara berkembang dibandingkan negara maju. Penelitian di Malaysia mendapatkan bahwa investasi skabies tertinggi ditemukan pada usia 10-12 tahun. Hingga kini, skabies masih menjadi penyakit endemi di negara tropis dan subtropis selain malaria. Skabies termasuk menjadi salah satu di antara 6 penyakit kulit utama yang diakibatkan oleh parasit. Sarcoptes scarbii adalah tungau parasitik yang hidup dengan bersembunyi dalam kulit dan menyebabkan penyakit skabies atau kudis. Hewan ini ditemukan di seluruh dunia selain di manusia. Mamalia lain seperti anjing, kucing, sapi, hingga kera besar dapat terinfeksi. Gejala skabies yang paling umum adalah gatal hebat dan ruam kulit seperti jerawat. Taksonomi Kerajaan Animalia, Filum Arthropoda, kelas Arachnida, Ordo Sarcoptiformes, famili Sarcoptidae, genus Sarcoptes, spesies Sarcoptes scarbii. Secara morfologi, tungau kecil berbentuk oval, punggung cembung, dan perut rata. Tungau ini translucent, berwarna putih kotor, dan tidak bermata. Bentuk dewasa memiliki 4 pasang kaki. Ukuran betina kurang lebih 330-450 mikron kali 250-350 mikron. Jantan kurang lebih 200-240 mikron dikali 1500-150-200 mikron. Tungau kecil sekitar 0,5 mikron. Siklus hidupnya, tungau betina yang telah dibuahi menggali terowongan dalam stratum corneum kulit dengan kecepatan 2-3 mm sehari sambil meletakkan 2-4 butir telur sehari, hingga mencapai jumlah 40-50 telur. Telur ini akan menetas biasanya dalam waktu 3-5 hari dan menjadi larva dengan 3 pasang kaki. Larva dapat tinggal di dalam terowongan maupun keluar ke permukaan kulit. Setelah 2-3 hari, larva akan berubah menjadi nimfa dan mempunyai 2 bentuk, yaitu jantan dan betina. Secara keseluruhan, siklus hidup skabies mulai dari telur hingga dewasa memerlukan 8-12 hari. Literatur lain menyatakan bahwa hanya membutuhkan 10-17 hari untuk menciptakan tungau betina infeksius baru yang dapat bermigrasi ke individu lain. Periode inkubasi pada orang tanpa paparan terhadap skabies sebelumnya hingga akhirnya menimbulkan gejala berkisar antara 2-6 minggu. Di sini ada siklus hidupnya. Di sebelah kiri ada skabies yang sedang menggali terowongan di kulit, dan sebelah kirinya itu ada siklus hidup. Patogenesisnya, kelainan kulit yang terjadi pada skabies tidak hanya disebabkan oleh tungau skabies,
tapi dapat pula diakibatkan oleh penderita sendiri yang menggaruk kulit dengan hebat. Investasi skabies menyebabkan sensitisasi baik akibat parasit itu sendiri maupun akibat produk hasil sekresi maupun ekskresi parasit. Sensitisasi terjadi dalam waktu sekitar 2-4 minggu hingga akhirnya menimbulkan rasa gatal yang semakin hebat dalam suhu panas dan lembab. Ekloresensi kulit yang ditemukan beragam, mulai dari papul, vesikal, dan urtikaria. Patogenesis garukan yang dilakukan oleh penderita dapat menyebabkan erosi, ekskoriasi krusta, bahkan dapat menyebabkan timbulnya infeksi sekunder. Skabies norwegia atau skabies berkusta merupakan bentuk berat dari skabies yang biasanya menyerang pasien dengan imunokompromised. Bentuk skabies ini ditandai dengan dermatosis berkusta pada tangan dan kaki, kuku dan distrofik, dan squam generalisata. Skabies berkusta sangat menular. Pasien dengan skabies berkusta dapat tidak merasakan gejala apapun seperti gatal, namun tungau dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat besar. Di sini ada contoh jika seseorang atau binatang yang terkena skabies. Di sini ada skabies norwegia. Diagnosa pada anamnesis penyakit skabies, dokter perlu menanyakan keluhan utama dan gejala klinis yang ada pada pasien untuk menegakkan diagnosis. Terdapat 4 tanda utama yang dikenal sebagai tanda kardinal skabies. Yang pertama ada pruritus nocturnal, yaitu munculnya rasa gatal pada malam hari akibat aktivitas tungai yang lebih tinggi pada suhu lembab dan panas. Yang kedua, ada menyerang manusia secara kelompok, misalnya dalam sebuah keluarga. Biasanya bila satu orang terkena skabies, kemungkinan besar satu keluarga juga menderita skabies. Hal ini dapat pula terjadi pada perkampungan padat penduduk maupun orang yang tinggal dalam satu asrama. Yang selanjutnya adanya terowongan pada daerah predileksi yang berwarna putih atau keabu-abuan. Kunikulus berbentuk garis lurus atau berkelok-kelok dengan rata-rata panjang 1 cm. Dan pada ujung terowongan ditemukan papul atau vesikal. Daerah predileksi yang dimaksud yaitu sela-sela jari tangan, pergelangan tangan bagian volar, siku bagian luar, lipat ketiak bagian depan, areola mamae pada wanita, umbilikus, bokong, genitalia eksterna, dan perut bagian bawah pada pria. Perlu diingat bahwa pada bayi, skabies dapat menginfeksi telapak tangan dan telapak kaki, bahkan seluruh badan. Ditemukannya tungau hidup sebanyak 1 atau lebih. Bagian-bagian yang sering terkena skabies yaitu 63% tangan dan pergelangan tangan, 10-9% siku, 9% daerah kemaluan dan anggota tubuh bagian bawah, 4% pantat,
2% lubang lengan atau ketiak, 1,1% yang lainnya. Di sini ada pencegahan skabies memiliki konsep yang sama dengan preventive medicine yang membagi pencegahan penyakit menjadi 3 tingkat, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan pencegahan tersier. Pembagian tingkat dilakukan dengan menghubungkan pencegahan penyakit terhadap fase penyakit. Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan primer pada saat fase pre-pathogenesis skabies dilakukan dengan menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, tidak menggunakan alat pribadi seperti handuk, spray pakaian bersama-sama dengan orang lain, dan menyuluh untuk komunitas. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Ketika ada seseorang yang terinfeksi skabies, tindakan yang harus dilakukan adalah mencegah orang di sekitar penderita tertular skabies. Bentuk pencegahan sekunder dilakukan dengan mengobati penderita secara langsung agar tungau tidak menginfeksi orang yang berada di sekitarnya. Untuk sementara, hindari kontak tubuh dalam waktu lama dan erat, misalnya melakukan hubungan seksual, berpelukan, dan tidur satu ranjang dengan penderita. Orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan penderita atau yang sering berada di sekitar penderita perlu diperiksa. Yang ketiga ada pencegahan tersier. Setelah penderita dinyatakan sembuh dari skabies, perlu dilakukan pencegahan tersier agar penderita dan orang-orang di sekitarnya tidak terinfeksi skabies untuk kedua kalinya. Pakaian, handuk, dan spray yang digunakan 5 hari terakhir oleh penderita harus dicuci dengan air panas agar seluruh tungau mati. Cara lainnya adalah semua barang tersebut dicuci bersih dengan deterjen dan dijemur di bawah terik sinar matahari. Barang-barang yang tidak dapat dicuci tetapi diduga terinfeksi tungau diisolasi dalam kantong plastik tertutup di tempat yang tidak terjangkau manusia selama seminggu sampai tungau mati. Di sini ada pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, kerokan kulit. Sebelum melakukan kerokan kulit, perhatikan daerah yang diperkirakan akan ditemukan tungau, yaitu papul atau terowongan yang baru dibentuk dan utuh. Selanjutnya, papul atau terowongan ditetesi minyak mineral, lalu dikerok dengan scalpel steril yang tajam untuk mengangkat bagian atas papul atau terowongan. Hasil kerokan diletakkan di kaca objek, ditetesi KOH, ditutup dengan kaca penutup, kemudian diperiksa dengan mikroskop. Yang kedua ada pengambilan tungau dengan jarum. Pengambilan tungau dengan jarum dapat meningkatkan ketepatan diagnosis dari 5% menjadi 95%. Untuk mengambil tungau, jarum ditusukkan di terowongan di bagian yang gelap, lalu diangkat ke atas. Pada saat jarum ditusuk, biasanya tungau akan memegang ujung jarum sehingga dapat diangkat keluar. Mengambil tungau dengan jarum relatif sulit bagi orang yang belum berpengalaman, terutama pada penderita skabies yang lesinya tidak khas lagi dan banyak infeksi sekunder oleh bakteri. Yang kedua ada usap kulit atau swab. Pemeriksaan usap kulit dilakukan dengan selotip transparan yang dipotong sesuai ukuran gelas objek 25 x 50 mm. Cara melakukannya, mula-mula ditentukan lokasi kulit yang diduga terinfeksi tungau. Kemudian bagian kulit tersebut dibersihkan dengan ether lalu diletakkan selotip di atas papul atau terowongan.
kemudian diangkat dengan cepat. Setelah itu, selotip diletakkan di gelas objek, ditetesi KOH, ditutup dengan kaca tutup, dan diperiksa dengan mikroskop. Dari setiap satu lesi, selotip diletakkan. Yang keempat ada Browning test. Papul scabies diolesi tinta India menggunakan pena, lalu dibiarkan selama 20-30 menit. Kemudian dihapus dengan alkohol. Browning test menunjukkan hasil positif apabila tinta masuk ke dalam terowongan dan membentuk gambaran khas berupa garis zigzag. Browning test adalah pemeriksaan untuk mendeteksi terowongan, bukan untuk mendeteksi tungau dan produknya. Selanjutnya di sini ada pengobatan. Prinsip pengobatan skabies adalah menggunakan skabisida topikal diikuti dengan perilaku hidup bersih dan sehat baik pada penderita maupun lingkungannya. Syarat skabisida ideal adalah efektif terhadap semua stadium tungau, tidak toksik atau menimbulkan iritasi, tidak berbau, serta tidak menimbulkan kerusakan atau mewarnai pakaian, dan mudah diperoleh. Obat yang dapat membunuh tungau skabies disebut skabisida, dan obat yang dapat membunuh telur tungau disebut ovisida. Obatnya adalah sulfur precipitatum, gamma benzen heksaklorida, benzil benzoat crotamiton, permetrin, dan ivermectin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.